Warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang. Nah, hari ini kita belajar. Nah, di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang suku banyak. Nah, hari ini kita akan lanjut materi selanjutnya, yaitu tentang teorema faktor. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang teorema faktor, faktor itu apa sih? Nah, faktor adalah semua bilangan yang bisa dibagi oleh bilangan tertentu. Nah, jadi semua bilangan. Jadi faktor itu adalah menyangkut tentang bilangan yang bisa dibagi ya, yang bisa dibagi. Nah, apa saja? Misalnya 15, angka 15. Nah, seperti yang ada di layar. Nah, 15 itu adalah nilai dari 15 itu bisa dibagi oleh apa saja? Mulai dari 1 bisa, 15 dibagi 1, 15 dibagi 3 itu 5 dibagi 15, 3, dan 15 dibagi 15 sama dengan 1. Jadi faktor dari 15 itu adalah 1, 3, 5, dan 15. Itu adalah salah satu contoh dari pemfaktoran. Jadi bukan hanya nilai 15 saja. Jadi boleh menggunakan nilai-nilai yang lain yang bisa difaktorkan atau bisa dibagi. Nah, karena tadi itu apa itu faktor. Nah, kalian sudah tahu kan, ada penjelasan ibu tadi tentang faktor. Sedangkan teorema. Nah, teorema. Jadi definisi dari teorema faktor itu adalah jika fx. Nah, ini adalah salah satu pemaparan tentang teorema faktor. Nah, lihat yang paling ujung di atas itu adalah jika fx suatu suku banyak, maka x dikurang h merupakan faktor dari fx jika dan hanya jika fh sama dengan 0. Nah, jadi di sini antara gabungan teori masisa ya, masih ingat cara-cara teori masisa? Di sini kita akan mencari nilai ya, misalnya nilai P atau nilai H. Nah, nilai H itu apa? Hasil bagi atau sisa hasil bagi dari sebuah fungsi atau suku banyak. Nah, kalau kalian bingung, mari kita membahas soalnya. Masuk pada soal. Nah, ini misalnya ini belum digabungkan. Ini masih pemfaktoran ya. Nanti ada soal yang kedua menggabungkan antara teorema dan faktor. Nah, di sini kalau ketemu soal yang seperti ini, tentukan nilai P jika x-nya x min 2 merupakan faktor dari x pangkat 3 ditambah px pangkat 2 min 5x ditambah 6. Jadi di sini kita disuruh mencari nilai P ya. Untuk mencari nilai P kita tentukan dulu nilai x-nya berapa. Nah, jadi misalnya fx ya, fx sama dengan 0 ya. Fx-nya di sini itu diganti dengan x dikurang 2 atau x min 2, karena ini dari soal ya, karena kita mau menyederhanakan soal yang ini. Nah, maka kita tentukan dulu nilai x-nya berapa. Nah, sama dengan ini pindah ke sebelah menjadi plus ya, menjadi positif, maka x-nya sama dengan 2. Setelah didapat x-nya itu adalah 2, maka kita mencari fx. Nah, fx dari x pangkat 3 ditambah px pangkat 2 min 5x plus 6. Karena x-nya sudah diketahui, maka di sini kita boleh ganti x-nya ini adalah 2. Nah, apabila ketemu dengan nilai x, maka kita harus ganti nilainya sama dengan 2. Berarti 2, nah dalam kurung supaya nilainya tidak kemana-mana ya. Sebelum kita sederhanakan, 2 ini kan diganti x-nya, berarti pangkatnya tetap. Ditambah p belum diketahui ya nilainya berapa. Maka x-nya 2 pangkat 2 min 5 kali 2 ditambah 6. Sekarang faktor
faktor dari 2 pangkat. Nah, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2, 4 dikali 2 adalah 8. P 2 dikali 2 4. Min 5 dikali 2 10 plus 6. Karena kita mau mencari nilai P, keluarkan P-nya. Maka gabungkan dengan yang senilai. Berarti P 4 ya sama dengan 8 ditambah 6 dikurang 10 sama dengan P. Nah, P karena ini 8 ditambah 4 sama dengan 14 ya. 8 ditambah 6 sama dengan 14 dikurang 10 sama dengan 4. Karena kita mau mencari nilai P, ini kan tadi hasilnya 4 ya. Ini kan 14 dikurang 10 sama dengan 4. Karena kita mau mencari nilai P, nah 4, ingat apabila ini kan bentuk perkalian, apabila bentuk perkalian pindah ke sebelah dia akan menjadi pembagian. Karena ini adalah plus, pindah ke sebelah menjadi min, maka nilai P-nya sama dengan min 1. Nah, jadi nilai P-nya adalah min 1. Ini adalah contoh soal pemfaktoran ya. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukanlah A agar 4x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 3x x pangkat 2 dikurang 8x ditambah A. Nah, di sini juga kita diperintahkan untuk mencari nilai A ya. Jadi habis dibagi oleh 2x min 1. 2x min 1 habis dibagi, berarti kita berbicara tentang teorema sisa. Maka kita tentukan nilai x-nya. Nilai x-nya fx berarti 2x, fx-nya sama dengan 0. Karena x-nya sudah ditentukan, kita mencari nilai x-nya dulu, berarti 2x min 1 sama dengan 0. 2x, ingat apabila dia pindah ruas, dia akan menjadi nilai positif. Karena ini masih ada 2, maka kita masih bisa disederhanakan. Berarti x-nya sama dengan 1/2. Ingat, apabila ini kan 2x, ini kan bentuk perkalian ya. Apabila dia pindah ruas akan menjadi pembagian, maka dia 1/2. Didapatlah x-nya sama dengan 1/2. Pertanyaannya, apakah 2x min 1 habis dibagi oleh ini ya. Jadi kita masukkan, kita gunakan teorema sisa. Nah, x-nya tadi itu sama dengan 1/2. Kita masukkan suku-sukunya berapa, anggotanya berapa. Jadi kita tidak boleh mengambil nilai x-nya ya. Kita ambil nilai yang di depannya saja. Yang nilai yang di depannya apa saja? 4 ya. Min 2. Nah, jadi kalau dia negatif tetap ditulis negatif ya. Tidak boleh dihilangkan. Positif berarti hanya 13. Min 8 karena dia negatif. Jadi kita harus menulisnya min juga di situ. Nah, berarti turunkan 4. Nah, kenapa ini harus diturunkan? Karena kita membaginya seperti apa? Nah, jadi di sini 1/2 dibagi 1/2 dibagi 4. Berarti kalau kita sederhanakan, masih ingat? Nah, jadi 1/2. Nah, 1/2 berarti 4-nya ini dikali dulu dengan 1. Nah, begini. 4 dikali 1 dibagi 2. Berarti 4 dikali 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Lalu yang ini harus dikurang karena kita mau mencari nilai ya.
Nah, berarti plus kali min. Min ya. Nah, plus kali min. Berarti punya hutang 12 dibayar 2.000, 12.000 dibayar 2.000. Tersisa hutangnya berapa? Min 10. Ya, 12 dikurang 2. Jadi sisa hutangnya di warung itu 10.000. Jadi kembali lagi ke sini, Nak. Nah, kembali lagi ke sini. 1 dikali 10 dibagi 2 sama dengan min 5. Jadi dia punya duit 13.000. Dikurang oleh hutangnya 5.000. Jadi tersisa di kantongnya itu 8.000. Jadi lanjut lagi kembali sini. Di sini ayat 8 dikali 1, 8 dibagi 2 sama dengan 4 ya. Nah, berhutang lagi 8.000. Terus dibayar 4.000. Tersisa 4 ya. Nah, sisa 4 dikali 1. 4 dikali 1 karena ini belum habis, masih ada 2, masih ada A. Nah, berarti 4 dikali 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi A, nah karena ini minus, nah karena ini A-nya habis dibagi oleh 2 ya. Nah, maka ini adalah jawabannya. Maka nilai A itu adalah 2 ya. Ini min 4 ya, min 4. Ini min 4 ya, sorry. Jadi ini adalah sisa hutangnya itu 2.000. Jadi A itu habis dibagi oleh min 2. Sisanya min 2. Paham ya tentang soal yang kedua. Jadi nilai A-nya adalah min 2.